kita berjumpa kembali pada video pembelajaran kita yang selanjutnya di kelas online ini. Nah, jadi pertemuan kita yang selanjutnya akan membahas mengenai banyak hal dari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yang kita bahas adalah tata nama makhluk hidup atau yang disebut dengan binomial nomenklatur. Nah, bagaimana cara memberikan nama dari suatu makhluk hidup? Ini kita pelajari pada bagian pertama ini. Yang pertama, syaratnya adalah nama makhluk hidup tersebut harus terdiri dari dua kata. Kemudian kata pertama menunjukkan takson genusnya, kata kedua menunjukkan spesiesnya. Kemudian kata pertama harus menggunakan huruf kapital dan kata kedua menggunakan huruf kecil. Syarat selanjutnya adalah menggunakan tulisan cetak, miring, atau di garis bawahi. Nah, kalau misalnya diketik, maka namanya harus dicetak miring. Nah, kalau misalnya tulis tangan, kan sulit untuk menulis miringnya, maka harus di garis bawahi. Jadi kalau di buku tugas silahkan di garis bawahi saja. Nah, nama makhluk hidup juga berasal dari bahasa Latin, bukan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Jadi bahasanya harus bahasa Latin. Nah, ini adalah syaratnya. Kemudian kita masuk ke contoh langsung. Misalnya ada nama makhluk hidup yang bernama Panthera tigris. Nah, tulisan salahnya seperti ini. Nah, tulisan benarnya memenuhi syarat yaitu seperti ini. Yang syaratnya yang pertama adalah terdiri dari dua kata. Ya, ini sudah ada dua kata, Panthera dan tigris. Kemudian kata pertama menunjukkan genus, kedua menunjukkan spesies, berarti ini genusnya, ini spesiesnya. Kemudian kata pertama menggunakan huruf besar atau huruf kapital, kata kedua menggunakan huruf kecil. Kemudian tulisan juga dicetak miring atau di garis bawahi untuk tulis tangan. Ada contoh yang lain yaitu Zeamais, sama tulisannya. Kemudian Homo sapiens di sini hanya huruf kecil dan tidak cetak miring, diubah menjadi hanya besar dan dicetak miring. Jadi ini bentuk benarnya. Cetak miring, huruf besar di kata pertama. Oke. Kita lanjut ke kunci determinasi. Jadi kunci determinasi itu adalah kunci yang menunjukkan kelompok dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu termasuk kelompok mana saja kah? Nah, itu dibahas di kunci determinasi. Nah, ini adalah contoh kunci determinasi nomor 1 sampai 5. Syarat dari kunci determinasi, setiap nomor harus memiliki dua pasang poin, yaitu poin A dan poin B. Jadi 1A, 1B, 2A, 2B, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membaca kunci determinasi, Pak? Yang pertama adalah kita lihat dulu nih. Nomor 1 dulu kita lihat. 1A. 1A merupakan kelompok tumbuhan yang tidak berpembuluh. Titik, titik, titik sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini adalah tanda untuk menunjukkannya. Nah, di sini ada nama, ada yang punya nama, langsung nama makhluk hidupnya, ada juga yang nomor. Nah, kalau yang nomor itu menunjukkan bahwa tumbuhan tidak berpembuluh terdapat pada nomor 2. Berarti kita harus lihat nomor 2 dulu. Nah, nomor 2 ada 2 poin, berarti tumbuhan yang berada pada 2 poin ini termasuk tumbuhan yang tidak berpembuluh. Ini 2 poin. Kita lihat sebelah kanannya. Nah, ternyata tumbuhan tidak berpembuluh ada dua macam, yaitu lumut hati dan lumut daun. Jadi 1A itu hewannya atau tumbuhannya adalah lumut hati dan lumut daun. Kemudian kita lihat baca yang 1B. 1B tumbuhan berpembuluh titik titik titik. Nah, ternyata masih juga angka, belum nama makhluk hidupnya. Berarti kita lihat ternyata di nomor 3 ada yang A dan B. Baik di A dan B setelah titik-titik masih angka juga. Nah, berarti yang berada pada angka 4, makhluk hidup yang berada pada angka 4 dan angka 5, dia termasuk ke tumbuhan berpembuluh. Yang masuk nomor 4 adalah cemara dan melinjo. Nomor 4. Nomor 5, kelapa dan mangga. Berarti 1B, tumbuhan berpembuluh adalah cemara, melinjo, kelapa, dan mangga. Kemudian yang nomor 2. 2 ada 2 poin juga, 2A dan 2B. 2A belum memiliki batang dan daun, titik titik titik. Nah, sudah ada nama tumbuhannya atau nama makhluk hidupnya, berarti cuma satu ini, namanya lumut hati. Berarti 2A
hanya lumut hati. 2B juga sama, yang memiliki rizoid, batang, dan daun. Tumbuhan yang memiliki rizoid, batang, dan daun hanya titik-titik-titik lumut daun. Jadi hanya satu. 2B lumut daun. Nah, sekarang ke 3A. Di 3A adalah tumbuhan biji tidak ditutupi bakal buah. Nah, pada 3A, kelompok yang termasuk ke 3A adalah makhluk hidup yang berada di nomor 4. Nomor 4 kita lihat 4A dan B adalah cemara dan melinjo. Berarti tumbuhan yang biji tidak ditutupi bakal buah adalah cemara dan melinjo. Kemudian 3B sama, di nomor 5 kita lihat kelapa dan mangga. 4A karena cuma satu nama, berarti yang masuk dalam kelompok 4A adalah cemara. Kemudian kelompok yang memiliki bentuk daun tidak seperti jarum adalah melinjo. Nomor 5A kelapa dan memiliki akar tunggang, namanya adalah kelompok tumbuhannya adalah mangga. Jadi kalau misalnya di soal nih biasanya ditanya gini, tumbuhan yang biji tidak ditutupi bakal buah. Nah, maka kalian harus lihat biji tidak ditutupi bakal buah. Nah, berarti ini nomor 3A. 3A kita lihat titik-titik-titik nomor 4. Berarti jawabannya adalah semua makhluk hidup yang berada di nomor 4 itu adalah termasuk ke tumbuhan biji tidak ditutupi bakal buah. Nanti kalian akan belajar di latihan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem klasifikasi 5 kingdom. Jadi, kalau menurut takson tadi, takson yang sebelumnya sudah kita bahas di video pembelajaran yang sudah ada. Nah, ternyata pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kingdomnya ada 5 kingdom besar, ada 5 kerajaan besar. Yang pertama Plantae, Fungi, Animalia, Protista, dan Monera. Yang akan kita bahas sekarang adalah Monera dan Protista. 2 ini saja. 3 ini nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Langsung saja. Yang pertama, Kingdom Monera. Kingdom Monera itu memiliki beberapa ciri-ciri. Terutama ciri-cirinya yaitu selnya tidak memiliki membran inti atau disebut sel prokariotik. Yang kedua adalah Kingdom Monera itu bersel satu. Jadi Kingdom Monera itu merupakan makhluk hidup yang bersel satu. Jadi selnya cuma satu atau uniseluler. Yang ketiga, salah satu contoh ataupun salah satu kelompok yang termasuk Kingdom Monera adalah bakteri dan alga biru. Nah, contoh makhluk hidupnya yang termasuk Kingdom Monera adalah ini. Streptococcus, bakteri Streptococcus. Fungsinya adalah untuk membuat yogurt dan keju. Jadi dalam pembuatan keju dan yogurt menggunakan bakteri ini, Streptococcus. Kemudian untuk pembuatan nata de coco yang biasa kita makan itu, yang kenyal, menggunakan bakteri Acetobacter psillinum. Jadi itu merupakan beberapa contoh dari makhluk hidup Kingdom Monera. Tetapi tidak semua makhluk hidup yang ada di Kingdom Monera atau bakteri yang ada di Kingdom Monera menguntungkan manusia seperti 2 ini. Ada juga yang tidak menguntungkan. Salah satunya adalah bakteri ini yang merah. Nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi ada tuberculosis berarti bakteri ini menyebabkan penyakit TB atau yang batuknya mengeluarkan dahak yang membuat luka di sekitar paru-parunya. Nah, berdasarkan bentuknya, bakteri yang ada di Kingdom Monera terbagi atas 3 macam. Yang pertama Koki, yaitu bentuknya bulat. Ya, bakteri berbentuk bulat. Kemudian Basil, bakteri yang berbentuk bulat memanjang atau seperti tabung. Yang ketiga spiral, bentuknya seperti ini, seperti mie yang diputar-putar. Ya, ada 3 macam, Coccus, Basil, dan spiral. Oke, kita lanjut ke kingdom selanjutnya. Kingdom selanjutnya adalah Kingdom Protista. Ingat, Kingdom Monera dan Kingdom Protista merupakan 2 kingdom yang berbeda. Meskipun keduanya
merupakan kingdom yang dimana hampir semua makhluk hidupnya hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu. Apa nama alat bantunya nanti kita bahas. Nah, kingdom protista, ingat berbeda. Perbedaannya adalah ciri-ciri kingdom protista, dia selnya memiliki membran inti. Kalau tadi Monera tidak memiliki membran inti, tapi protista sudah memiliki membran inti atau yang disebut dengan eukariotik. Ciri-ciri kedua yang membedakannya dengan Monera adalah dia bersel satu dan bersel banyak. Jadi di kingdom protista tidak semua makhluk hidupnya bersel satu, tapi ada juga beberapa yang bersel banyak. Tidak seperti di Monera tadi. Monera tadi semuanya bersel satu. Jadi ini adalah dua perbedaan dari kingdom Monera dan kingdom protista. Ada 3 jenis kingdom protista. Yang pertama protista mirip hewan, kedua protista mirip tumbuhan, dan ketiga protista mirip jamur. Tiganya akan kita bahas. Yang pertama, protista mirip hewan itu dibagi atas 4 macam berdasarkan alat geraknya. Yang pertama adalah pseudopodia. Pseudopodia ini menggerakkan tubuhnya dengan kaki semu. Yang kedua adalah flagella. Dia bergerak dengan bulu cambuk. Yang ketiga adalah cilia, bergerak dengan rambut getar, diingat namanya. Yang terakhir adalah non-motil atau bergerak tidak menggunakan alat bantu. Jadi dia bergerak tapi tidak ada alat bantu. Contoh non-motil adalah sporozoa. Contoh cilia adalah paramecium. Contoh flagella adalah phytoflagellata atau zooflagellata. Contoh dari pseudopodia adalah amuba. Jadi amuba itu termasuk ke kingdom protista, bukan kingdom Monera. Yang masuk Monera adalah bakteri. Nah, ini ada beberapa gambarnya. Ini ada amuba, di sini ada euglena yang termasuk flagella, ini bulu cambuk nih tadi. Kaki semu, kakinya ada di bawah kecil-kecil. Kemudian paramecium, bulu getar. Nah, ini yang tipis-tipis di sekitar tubuhnya itu namanya bulu getar. Oke, kita lanjut. Protista mirip tumbuhan ada 6 macam. Semuanya merupakan ganggang, tapi yang membuat berbeda adalah warnanya. Kalau yang mirip hewan tadi dibedakan alat geraknya, yang mirip tumbuhan dibedakan oleh warnanya. Semuanya namanya ganggang. Baik ganggang merah, coklat, hijau, keemasan, ganggang api, maupun ganggang bersel satu. Ya, ini coklat, ganggang merah, ganggang coklat, kemudian ganggang hijau. Kemudian ini ada ganggang merah juga ya. Oke, lanjut. Protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam kelompok jamur karena mereka tidak memiliki yang namanya hifa ataupun benang-benang halus tadi. Memang mirip jamur tapi tidak masuk ke dalam kingdom jamur. Ada 2 macam protista mirip jamur, yaitu Myxomycota atau jamur lendir yang warna kuning ini, dan Oomycota atau jamur air yang berada dalam air yang berserabut. Ingat, Myxomycota dan Oomycota keduanya tidak masuk ke dalam kingdom jamur. Ingat, jangan masukkan ke kingdom jamur kedua ini. Kedua ini masuk kingdom protista, walaupun mirip jamur tapi masih protista. Oke, kemudian kita akan membahas yang namanya mikroskop tadi. Nah, dari kedua kingdom tadi, baik Monera dan protista, ada makhluk hidupnya yang tidak dapat dilihat dengan mata kita secara langsung, alias ukurannya yang sangat kecil sekali ukurannya. Sehingga kita memerlukan alat bantu untuk melihat makhluk hidup tersebut, terutama makhluk hidup yang ada di kingdom Monera, karena semuanya sangat kecil ukurannya. Digunakan yang namanya mikroskop. Jadi tujuannya mikroskop untuk melihat makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Nah, di sini ada gambar mikroskop cahaya, jadi menggunakan cahaya sebagai penerangnya. Ada yang namanya lensa okuler, lensa yang letaknya di dekat mata pengamat. Jadi kita kalau mau melihatnya menggunakan di sini
mata kita letakkan di sini. Kemudian ada yang namanya lensa objektif. Nah, ini 1, 2, 3. 3 macam ini. Ini lensa objektif, artinya lensa yang langsung ke makhluk hidupnya. Makhluk hidupnya diletakkan di meja ini. Meja preparat namanya. Kemudian ada cermin. Cermin fungsinya untuk memantulkan cahaya yang datang dari luar, dipantulkan ke sini. Jadi bayangan dari makhluk hidup yang diletakkan di sini langsung nampak. Ada diafragma untuk mengatur berapa banyak cahaya yang masuk. Kemudian ada revolver untuk memutar lensa. Jadi lensa ini misalnya kita mau pakai lensa yang sebelah ini, maka kita putar revolvernya. Kemudian ada skrup pengarah kasar dan pengarah arus. Pengarah kasar ini menurunkan ini tabung ini semakin cepat ke atas ke bawah. Tapi kalau yang halus sedikit saja, tapi tetap naik turun ke bawah. Oke, nanti barangnya ada di sekolah. Oke, demikian mungkin yang dapat Bapak sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Seperti biasa, pasti akan ada tugas. Silakan kerjakan tugas kelimanya di kertas folio bergaris. Terima kasih.